Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madinah Adawiyah dari Prodi Magister Pendidikan Agama Islam STAI Dr. Kiai Ezek Muttaqin akan menyampaikan tentang tugas yang diampu oleh tugas pendidikan komparatif yang diampu oleh Bapak Dr. Manpan mengenai sistem pendidikan di berbagai negara. Yang pertama, apa sih pentingnya mempelajari sistem pendidikan komparatif? Menurut saya pribadi, di era global seperti ini, di mana tren dunia itu dengan cepat berubah, lalu teknologi juga dengan cepat meningkat. Salah satu dari manfaat teknologi yang bisa kita rasakan yaitu di mana kita itu menjadi interconnected, mudah terhubung satu sama lain. Nah, di era global, di era digital seperti ini pun salah satu manfaatnya kita bisa mendapatkan informasi dari negara manapun, dari daerah manapun dengan sangat mudah. Salah satunya yaitu mengenai bagaimana sistem pendidikan di negara lain. Nah, lalu apa sih pentingnya kita mempelajari sistem pendidikan di negara lain atau pendidikan komparatif itu? Menurut saya pribadi, yang pertama yaitu untuk memberikan pemahaman mendalam kepada kita, khususnya kepada guru-guru atau calon guru-guru. Dengan mempelajari pendidikan komparatif ini, kita bisa menjadi mengetahui gitu loh, bagaimana sih negara-negara yang berhasil dalam sistem pendidikannya itu menjalankan pendidikan itu seperti apa gitu, baik dari metode apa yang guru-gurunya gunakan, seperti apa gitu metode yang mereka gunakan, lalu bagaimana sistem kebijakan pemerintahnya terhadap pendidikannya, lalu juga sistem pendidikannya, lalu kurikulum. Nah, bagaimana kurikulumnya gitu. Jadi apa yang baik di negara mereka gitu bisa kita pelajari dan diharapkan bisa kita terapkan juga di sekolah kita. Lalu yang kedua yaitu untuk mempersiapkan generasi global. Nah, di era global seperti ini gitu, khususnya sebagai seorang guru, diharapkan kita itu tidak hanya menciptakan atau melahirkan siswa-siswa yang hanya unggul secara nasional gitu, tapi kita hanya mempersiapkan siswa itu sebagai warga negara yang baik. Diharapkan kita juga bisa membantu mereka untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk secara internasional gitu, untuk masyarakat global gitu, bermanfaat untuk masyarakat global. Nah, jadi sebagai guru pun kita harus up to date gitu loh, apa yang menjadi tren global, sehingga kita bisa membantu mengajarkan kepada anak-anak gitu. Yang kedua seperti itu. Lalu yang ketiga, pentingnya mempelajari pendidikan komparatif yaitu supaya kita bisa mengadopsi hal-hal mengenai pendidikan yang baik di negara lain, lalu kita adopsi, namun juga disesuaikan dengan konteks lokal yang sudah ada yang juga baik untuk pendidikan. Karena mungkin kita kasih contoh Finlandia. Di Finlandia kita semua tahu kalau Finlandia itu mereka mempunyai sistem pendidikan yang baik. Namun tidak semua yang baik di Finlandia ketika diterapkan di Indonesia itu akan juga menghasilkan hasil yang baik, memberikan hasil yang baik. Maka dari itu kita itu perlu juga menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang juga baik gitu, yang sudah kita pakai dan juga ada manfaatnya untuk pendidikan kita. Lalu juga kita harus sesuaikan dengan mayoritas agama penduduk kita, lalu juga dari nilai-nilai tradisi atau kebiasaan baik masyarakatnya, seperti itu. Jadi tidak hanya diadopsi namun juga disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang sudah kita punya.
Lalu yang keempat yaitu untuk mengevaluasi sistem pendidikan di negara kita sendiri. Nah, dengan mempelajari pendidikan komparatif, kita menjadi tahu apa sih kekurangan pendidikan kita, lalu apa sih yang harus kita perbaiki. Nah, seperti itu. Jadi, menurut saya mempelajari pendidikan komparatif itu sangat membantu saya menjadi guru, sangat membuka gitu, sangat membuka pengetahuan saya sebagai seorang guru, seperti itu. Lalu pembahasan yang kedua yaitu apa sih perbedaan mendasar mengenai pendidikan karakter di negara Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai negara Jepang dulu. Dalam pendidikan karakter, negara Jepang itu mempunyai fokus utama atau nilai utamanya itu nilai utama pendidikan karakter di negara Jepang. Yang pertama yaitu kebersamaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial. Seperti yang kita tahu bagaimana negara Jepang itu rakyat itu sangat disiplin. Mereka mereka sangat terkenal dengan kedisiplinannya. Mereka juga sangat terkenal dengan warga negara yang sangat amat menghargai waktu, bahkan ketika di kereta ataupun berjalan mereka sambil membaca gitu. Juga mereka seperti kita tahu bahwa budaya antri rapih di negara Jepang itu merupakan bukti dari keberhasilan pendidikan karakter dan kedisiplinan yang diterapkan di sekolah. Lalu yang kedua, pendekatan apa sih yang dilakukan lembaga sekolah dalam bentuk karakter, dalam bentuk pendidikan pendidikan karakter itu, yaitu melalui pembiasaan sehari-hari. Seperti di Jepang itu mereka menerapkan bahwa kebersihan sekolah itu merupakan tanggung jawab semua warga sekolah, tidak hanya siswa, tidak hanya petugas kebersihan, tapi semua yang ada di sekolah tanpa terkecuali berkewajiban untuk menjaga kebersihan, merawat sekolah. Nah, lalu juga yang selain daripada kebiasaan, yaitu ada tindakan nyata atau contoh daripada gurunya. Jadi guru tidak hanya sebagai fasilitator, guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tapi guru-guru di Jepang juga mereka sebagai suri tauladan atau memberikan contoh atau tindakan nyata secara langsung. Jadi pendidikannya pun tidak hanya sekedar penyampaian materi, namun mereka praktek langsung ke lingkungan, mereka praktek langsung ke lapangan, sehingga siswanya itu merasakan merasakan manfaat dari materi yang diajarkan oleh gurunya. Dan mereka intinya pengalaman langsung yang mereka rasakan di lapangan itu akan lebih menerap gitu ke pengetahuannya akan lebih nempel gitu kalau misalkan langsung diajak praktek di lapangan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada Amerika Serikat. Amerika Serikat itu mempunyai nilai-nilai fokus utama dalam pendidikan karakternya, yaitu kebebasan, individualisme, dan self-esteem. Seperti yang kita tahu bahwa Amerika itu merupakan negara bebas. Bahkan Amerika tidak mempunyai kurikulum nasional. Amerika membebaskan untuk lembaga pendidikannya itu membuat kurikulum, namun dengan catatan juga mereka mempunyai satu visi atau satu misi pendidikan yang sama gitu. Dan salah satunya untuk dalam pendidikan karakter ini gitu. Nah, lalu yang kedua, bagaimana sih guru-guru di Amerika Serikat itu menerapkan pendidikan atau mengajarkan pendidikan karakter itu? Yaitu yang pertama secara eksplisit yaitu tercantum dalam kurikulum atau terintegrasi dalam mata pelajaran. Lalu yang kedua implisit, yaitu memberikan contoh praktek langsung gitu di lapangan. Lalu peran gurunya sebagai apa? Yang pertama sebagai fasilitator, dan yang kedua sebagai pembimbing pilihan. Karena tadi siswa-siswi di Amerika itu diberi kebebasan untuk
memilih, maka apa ya, jadi guru itu ya sebagai pembimbing daripada pilihan pilihan kebebasan pilihan daripada siswa-siswinya, seperti itu. Nah, yang terakhir Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin sudah banyak kita ketahui juga bahwa pendidikan karakter itu sering dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, seperti itu, religiulitas gitu. Pokoknya bersangkutan dengan pendidikan nilai-nilai keagamaan gitu. Nah, lalu pendekatannya seperti apa? Kalau di Indonesia, kita mengintegrasikannya dengan pendidikan keagamaan. Untuk kita yang beragama Muslim, maka nilai-nilai pendidikan karakter itu termuat dalam pendidikan agama Islam. Lalu ada juga PKN, yaitu memuat tentang bagaimana adab atau tata krama atau etika kita untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, lalu peran gurunya seperti apa sih? Peran gurunya yaitu menjadi pertama, yaitu menjadi fasilitator juga, menjadi penyampai materi juga, menjadi teladan juga. Namun ya seperti kita tahu hanya segelintir guru yang sudah mencapai tingkat menjadi teladan atau menjadi contoh gitu, dan segelintir lain atau sebagian lain juga baru mencapai level hanya sebagai penyampai materi saja. Pembahasan yang selanjutnya yaitu apa hal mengejutkan atau apa hal yang menarik dari sistem pendidikan Amerika bagi saya gitu. Nah, yang menarik dibahas gitu bagi saya, menurut saya kebebasan itu kebebasan yang diadopsi kebebasan yang diadopsi di Amerika Serikat gitu, baik salah satu dalam sistem pendidikan gitu, itu amat sangat menarik dan juga mengejutkan saya gitu. Karena karena dengan kebebasan tersebut gitu, salah satunya menurut saya sisi positifnya gitu, kita lembaga sekolah bisa berinovasi dengan bebas gitu. Kita bisa berinovasi atau menyesuaikan inovasi-inovasi sekolah itu, bisa menyesuaikan, bisa berinovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekolahnya, kebutuhan siswa-siswanya, seperti itu. Jadi tidak ada tidak ada rambu-rambu yang mengekang kreativitas atau inovasi sekolah, seperti itu. Lalu yang kedua juga dengan inovasi tersebut, maka itu juga memudahkan sekolah gitu untuk menyesuaikan metode, menyesuaikan materi, menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik siswa yang ada di sekolah, dengan kebutuhan masyarakat sekolahnya, dengan dengan kebutuhan lingkungannya, seperti itu. Itu menurut saya menarik gitu, kebebasan dalam sistem pendidikan di Amerika yang menarik bagi saya gitu. Lalu saya juga pernah menonton dari education vlogger yang mereka bilang kalau misalkan di Amerika itu ada sistem yang namanya second choice at education kalau nggak salah ya. Jadi ada kesempatan kedua untuk memilih gitu. Nah, jadi di Amerika itu mereka itu baik dari masyarakatnya juga ya, karena masyarakatnya juga memegang nilai, karena masyarakatnya juga memegang nilai individualisme, maka ya hidupnya tuh nggak merecokin hidup orang gitu. Dan Amerika itu membuka peluang pendidikan atau membuka peluang pendidikan itu bagi siapapun, tidak terpaut kepada usia gitu. Jadi berapapun usianya, ketika mereka ingin merasakan kembali bangku kuliah yang sempat terhenti, nah mereka memberikan kesempatan tersebut gitu. Ataupun ada orang yang sudah berumur misalkan 40 atau sampai 50 tahun, tapi mereka ingin berganti karir, itu sangat diperbolehkan untuk kuliah kembali, untuk ya mengambil pendidikan kembali gitu. Jadi
Amerika memberikan kesempatan pendidikan bagi siapapun tanpa ada batasan umur seperti itu, dan hal itu menarik perhatian saya. Pembahasan selanjutnya yaitu negara mana yang paling berhasil melakukan reformasi pendidikan dan apa pelajaran yang bisa kita dapatkan. Melihat Jepang sukses sekarang, menurut saya pasti itu ada ada pengaruhnya daripada sistem pendidikan yang mereka terapkan di negaranya. Mungkin banyak negara lain juga yang lebih sukses atau lebih berhasil reformasi pendidikannya. Namun kali ini saya akan membahas mengenai negara Jepang dan apa sih pelajaran yang bisa kita dapatkan dari negara Jepang. Yang pertama yaitu pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, namun yaitu sebagai pembentukan karakter manusia. Sebagai pendidikan itu juga seharusnya bisa memerdekakan manusia dan membuat manusia itu semakin sejahtera. Lalu yang kedua, bahwa pendidikan itu ini sangat seluruh warga negara, seluruh masyarakat itu perlu gitu, penting gitu, perlu terlibat dalam hal pendidikan. Tidak hanya sekedar guru dan siswa saja, namun orang tua, masyarakat, lingkungan, dan ya seluruh warga negara juga itu merupakan elemen penting yang harus terlibat dalam pendidikan gitu. Lalu yang ketiga, pentingnya menanamkan kontrol diri, rasa tanggung jawab, dan tidak menjadikan hukuman itu tidak menjadikan kewajiban atau tidak menjadikan kebiasaan itu dilakukan hanya karena sebagai takut hukuman saja gitu. Lalu yang terakhir, pelajaran yang penting mungkin bagi Indonesia yaitu bahwa berinvestasi kepada guru merupakan investasi masa depan. Pembahasan selanjutnya yaitu apa yang membuat guru-guru di Finlandia itu dapat dihargai gitu, dan apakah memungkinkan gitu sistem di Finlandia diterapkan di Indonesia. Nah, yang pertama, mengapa guru di Finlandia itu sangat amat dihargai? Karena masyarakatnya menganggap guru itu sebagai pembawa peradaban gitu. Masyarakatnya menganggap bahwa profesi guru itu adalah profesi yang elit dan juga tercermin dalam sistem kebijakan pendidikannya, di mana untuk menjadi guru itu harus melewati seleksi yang sangat amat ketat dan tingkat pendidikannya juga harus magister. Nah, apakah hal tersebut memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia gitu? Nah, itu kembali lagi kepada kita. Apakah kita sebagai gurunya sudah siap? Apakah pemerintahnya sudah siap? Kebijakannya, masyarakatnya? Nah, lalu apa sih yang bisa kita perbaiki atau reformasi? Apa sih yang bisa kita terapkan di Indonesia gitu supaya guru itu bisa dihargai? Yang pertama, tentunya kita harus memperbaiki sistem rekrutmen guru menjadi lebih ketat lagi. Lalu memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kualitasnya. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru. Yang keempat, mengurangi beban non-pengajaran untuk guru. Yang kelima, yaitu memberikan beban non-pengajaran untuk guru. Dan yang kelima, yaitu menghargai guru sebagai pemimpin pendidikan, bukan hanya sebagai pekerja teknis saja. Pembahasan selanjutnya yaitu apa yang membuat negara-negara di Skandinavia itu menjadikan negara-negara Skandinavia itu mempunyai sistem pendidikannya yang terbaik gitu. Lalu apa sih rahasianya gitu? Yang pertama, sistem pendidikan di negara Skandinavia itu bersifat humanistik, di mana pendidikan itu bertujuan untuk mensejahterakan siswanya, memberikan keadilan sosial bagi siswanya, dan memberikan kemerdekaan untuk siswa-siswanya. Lalu yang kedua, guru-guru di Skandinavia juga
guru atau profesi guru di Skandinavia itu merupakan profesi yang profesional dan terhormat. Masyarakat itu menganggap bahwa guru itu adalah orang yang terhormat gitu. Lalu yang ketiga, di apa sih yang membuat sistem pendidikan di Skandinavia berhasil itu mereka mempunyai nilai keadilan sosial, di mana semua sekolah itu sama, semua sekolah itu berkualitas, tidak ada yang namanya sekolah elit. Dan yang terakhir, tersedianya layanan inklusif di berbagai sekolah. Lalu apa sih rahasianya gitu yang membuat mereka berhasil, pendidikan mereka berhasil? Rahasianya yaitu kepercayaan masyarakatnya terhadap guru, dan sistem pendidikannya juga yang berpihak kepada siswa, kepada masyarakat. Sistem pendidikannya yang tidak hanya serta merta mengikuti tren global, tapi punya keberanian untuk tidak mengikuti tren global. Namun mereka fokus kepada nilai-nilai kemanusiaan. Pembahasan selanjutnya yaitu apa tantangan terbesar dari negara-negara di Timur Tengah dan Afrika dalam sistem pendidikannya dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama yaitu ketidakstabilan politik dan konflik. Nah, ada beberapa negara yang masih mengalami perang seperti mungkin Palestina, Suriah, Yaman, dan Libya. Nah, karena ketidakstabilan politik itu atau terjadinya peperangan mengakibatkan sekolah rusak, infrastruktur sekolah rusak, lalu beberapa masyarakatnya harus mengungsi, jutaan anak kehilangan akses pendidikan. Nah, maka apa solusinya atau bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan bekerja sama dengan UNICEF atau UNHCR untuk memberikan menyelenggarakan pendidikan gitu, ataupun menyelenggarakan pengembangan program pendidikan perdamaian di beberapa wilayah yang aman yang tidak terkena konflik peperangan seperti itu. Jadi di beberapa wilayah yang aman kita bisa bekerja sama dengan UNICEF dan UNHCR untuk mengadakan program pendidikan seperti itu. Lalu yang kedua yaitu di beberapa wilayah seperti Afrika Sub-Sahara itu infrastrukturnya tidak memadai, seperti dari bangunan sekolahnya yang kurang layak untuk ditempati, kurangnya air bersih, akses teknologi juga tidak ada. Nah, maka kembali lagi solusinya yaitu bekerja sama dengan organisasi-organisasi dunia. Agar apa? Agar mereka bisa memberikan bantuan kepada negara Timur Tengah atau Afrika tersebut untuk melaksanakan program pendidikan. Nah, lalu yang terakhir yaitu karena budaya patriarkinya tinggi, maka di beberapa negara seperti Afghanistan, Sudan, dan Somalia itu gender perempuan itu sulit untuk mengakses pendidikan gitu. Rata-rata kalau dewasa sedikit dijodohkan gitu. Nah, hal tersebut bagaimana cara untuk mencegahnya gitu? Kita membuat beasiswa untuk perempuan, beasiswa pendidikan untuk perempuan, ataupun mendirikan sekolah gender khusus perempuan. Nah, mungkin seperti itu, ataupun hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.